Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Romatin. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 11 yang berjudul Pendampingan dan Penanganan Perkara Pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap penyidikan dan penyelidikan di kepolisian. Menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat, baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporannya diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan, yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terhadap orang maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan. Materi selanjutnya yaitu penyidikan dan penuntutan di kejaksaan. Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Tugas jaksa yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindakan pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya yaitu tahap penuntutan di kejaksaan. Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan pada proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk melimpahkan ke pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan
yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam praktik suatu proses penuntutan dimulai dari dikirimnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kejaksaan. Kemudian setelah pihak kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut, maka kejaksaan segera menerbitkan P16 yaitu mengenai penuntutan jaksa peneliti. Dalam penunjukan jaksa peneliti ini, kepala kejaksaan mendasarkan pada keahlian dan juga senioritas jaksa yang bersangkutan. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapannya. Selanjutnya, dalam pemeriksaan suatu berkas perkara, hasil penyidikan terhadap dua konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara dinyatakan lengkap atau bisa juga berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Selanjutnya, tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dapat dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap akan tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia. Setelah berkas perkara yang dinyatakan lengkap tersebut, maka tindakan jaksa selanjutnya adalah membuat rencana dakwaan yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan ke dalam surat dakwaan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 7 junto pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setelah penuntut umum menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka tindakan selanjutnya ialah mempersiapkan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang. Materi selanjutnya yaitu tujuan dilakukan penuntutan. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan umum. Yang kedua, untuk menegakkan adanya kepastian hukum baik ditinjau dari kepentingan orang yang dituntut maupun kepentingan orang yang dituntut dari peraturan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai konsekuensi yuridis asas negara hukum, maka dengan dituntut seorang di depan sidang pengadilan dimaksudkan guna terciptanya kebenaran material dan diharapkan seseorang mendapatkan perlakuan adil sesuai prosedural hukum dengan diberikan hak pembelaan diri mulai dari adanya keberatan, eksepsi, pledoi, replik, duplik, serta upaya hukum biasa dan luar biasa. Yang keempat, ditinjau dari aspek penuntut umum, tujuan dilakukannya itu adalah untuk menegakkan asas legalitas yang mewajibkan kepada penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang karena dengan dugaan melanggar peraturan hukum pidana sepanjang asas oportunitas tidak diterapkan dalam perkara tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.